katakan shalom. Kami mengucapkan sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan namanya. Kini saatnya kita akan memulai ibadah kita. Nanti dengan kasih Kristus, Kak Mariaman membawa kita dalam doa pembukaan. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dan kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga di pagi hari ini Tuhan masih menjaga dan menolong dan memelihara kehidupan kami. Hingga kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini untuk bersyukur, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan untuk menuju di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati, menolong, menjaga dalam perjalanan mereka hingga mereka sampai di tempat ini, dan kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan menolong, biarlah ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Kita nyatakan bahwa kita rindu menyembah Tuhan, bahwa kita mau menyembahnya, jiwa kita merindukannya, dan hanya Tuhanlah yang patut disembah oleh kita. Rindu
Bahwa setiap harinya kita harus menyembah Dia, kita harus memuji memuliakan Dia. Mari kita minta bahwa kita nyatakan hanya Roh Kudus yang dapat menuntun kita. Kita mohon untuk Roh Kudus selalu memegang tangan kita. Kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Dengan kekuatan kita, kita tidak mampu untuk melalui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita.
Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan yang kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dibenar, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami beri syukur kami Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dibenar, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang dibenar, Yesus namanya. Mari kita nyatakan sekali lagi. Nama yang dibenar, Yesus namanya. Puji nama Tuhan. Kekudusan dan keajaiban hanya ada pada Tuhan. Namanya yang memberi kemenangan bagi kita. Kini saatnya kita mau bersukacita. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib ada bagi kita. Mari kita bersukacita bahwa Roh Kudus ada dalam kita. Roh Kudus selalu menuntun dan menghibur kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya dijadikan Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah.
Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, merapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Semuanya masih bangkit berdiri, kita masih menyanyikan satu lagu pujian sukacita. Kita nyatakan bahwa Tuhan memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Dia datang dan untuk membangkitkan kita. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjangnya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini, mengangkat tinggi panjangnya. Bersiap maju jangan lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah
nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kini kita menyanyikan satu lagu pujian, Selamanya Kau Tuhanku. Mari kita nyatakan bahwa kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya para pelayan Tuhan, untuk kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan satu lagu pujian, Api Kemuliaannya. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, Puji nama Tuhan. Biarlah persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya kemajuan gereja kita dan para pelayan semakin terberkati. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Selamanya Kau Tuhanku. Mari kita nyatakan bahwa di dalam anugerahnya, di dalam naungannya, kita dapat merasakan kemuliaan Tuhan. Kita dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. dalam naunganmu ku dapat merasakan kemuliaan-Mu.
dalam-Mu. Engkaulah menjadi pengharapan kami Bapa. Sungguh kami tidak akan melepaskan Engkau dalam hidup kami. Sampai seumur hidup kami mengikut Engkau. Inilah doa kami, inilah harapan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang telah kami nyanyikan kepada Engkau, kami persembahkan kepada Engkau, berkenan di hadapan-Mu dan berbau harum di hadapan Bapa. Terpujilah Tuhan. Sungguh hati kami bersuka cita di mana hari ini hari yang sangat spesial, hari Pentakosta, dan sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kami. Segala puji hormat bagi-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, Roh Kudus yang akan menolong kami, menertibkan setiap hidup kami. Kami mau belajar firman-Mu, mampukan kami Bapa untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan sedang jemaat kembali duduk. Shalom bagi kita. Shalom. Selamat hari Pentakosta. Loh, tahu nggak hari ini hari Pentakosta? Nggak ada yang tahu kan? Hari Minggu aja biasa kan? Nah, hari Pentakosta. Kalau di kampung ini aduh meriah sekali. Banyak korban hari ini. Banyak yang meninggal kalau di kampungku. Apa? Ayo. Semua berpikir apa yang meninggal? Banyak. Meninggal yang enak-enak di sana. Semua saling apa? Saling potong dan saling berbagi. Itu kalau di kampungku. Rasa apa? Satu hari ini sangat spesial. Semua senang, sukacita, bahagia, makan bersama. Kira-kira di sini bahagia atau sukacita nggak hari ini? Shalom. Sukacita. Hari Pentakosta, hari yang spesial. Hari yang membuat kita semangat, sukacita terus. Amin. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47. Kita akan membacakan saling bergantian. Nanti saya ayat 41, Bapak Ibu Saudara ayat 42 dan seterusnya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Semua sudah mendapatkan? Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Hari Pentakosta, hari yang penuh dengan sukacita. Bagaimana sebelum, kalau saya coba mengingat pada waktu saya masih SMA ya, atau SMP, lupa saya. Jadi kalau di kampung saya itu 10 hari itu kan ada ibadah biasanya ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah,
Ketika kami dalam ibadah, proses ibadah itu, jadi anak-anak muda itu biasanya dibuat di depan. Anak-anak muda. Jadi anak-anak muda sana juga tekun juga loh dalam ibadah. Anak muda depan, nanti para orang tua di belakang. Setiap malam memuji Tuhan, setiap malam menyembah Tuhan, setiap malam menangis. Tapi ada hal yang tidak menyenangkan bagi saya, yang membuat saya sedih. Setiap selesai ibadah, setiap selesai penyembahan begitu, pasti hamba Tuhan ini ngomong begini, yang ini tadi sudah berbahasa roh, nah ini sudah apa ini? Sudah ada Roh Kudus ini dalam dirinya. Jadi anak-anak muda itu disebutkan satu persatu namanya. Tiba giliran saya, Bapak Ibu tahu apa yang hamba Tuhan ini ngomong ke saya? Oh ini enggak ada ini. Tadi selama penyembahan Bapak ini, anak ini diam terus. Jadi enggak ada Roh Kudus ini. Tuhan, saya enggak ada Roh Kudus kah, saya pikir. Jadi setiap malam itu, jadi kadang saya pura-pura jadinya, gitu kan. Banyak kali kepura-puraan jadinya, supaya apa? Supaya nama saya disebutkan bahwa si Gunadi ini sudah penuh dengan Roh Kudus. Itulah yang terjadi, bagaimana hari Pentakosta itu diibaratkan dengan memang Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Tapi seringkali apa? Salah pengertian. Bahwa dengan orang yang sudah menangis, sudah berbahasa roh, dan kalau orang itu tidak menangis dan tidak berbahasa roh, dia tidak sedang penuh dengan Roh Kudus. Sangat menyedihkan. Bayangin 10 hari itu, kadang saya sampai 3 kali disebut enggak penuh dengan Roh Kudus. Akhirnya apa? Kadang saya malas, udahlah saya enggak usah ikut aja ibadah. Tapi kalau saya enggak ikut apa? Karena setiap selesai ibadah itu pasti ada makan-makannya. Wah kalau saya enggak ikut enggak dapat makan saya. Nah, akhirnya apa? Motivasinya salah. Bukan memuji Tuhan, bukan menyembah Tuhan. Ya Bu Lucia? Nah Bu Lucia aja ketawa itu. Nah itulah yang namanya salah konsep, salah pengertian yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Di dalam ayat ini kita mendengar, kita sudah membaca bagaimana jemaat mula-mula, keadaan jemaat mula-mula. Ketika mereka mendengar perkataan, ketika mereka mendengar khotbah dari Petrus, apa yang mereka lakukan? Mereka diam? Mereka menangis? Tidak. Tapi mereka menerima dengan baik. Mereka mau apa yang sudah difirmankan oleh si Petrus ini, disampaikan oleh Petrus. Hari ini kita belajar mengenai karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus bagi setiap orang, bagi setiap individu. Karya Roh Kudus berbeda dengan saya. Karya Roh Kudus juga bisa berbeda dengan Hendy dan kita semua. Ada banyak karya Roh Kudus dalam setiap orang. Jadi ketika kita melihat orang enggak nangis, orang enggak berbahasa roh, jangan kita katakan bahwa orang itu tidak penuh dengan Roh Kudus. Nah kita akan melihat bagaimana karya Roh Kudus bagi jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 ini. Dikatakan di sini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Mereka mau, mereka terima, mereka sadar akan pribadi mereka, mereka sadar apa yang telah mereka perbuat. Kalau kita baca pasal ayat sebelumnya, bagaimana Rasul Petrus menjelaskan pribadi Yesus yang menyelamatkan mereka. Nah, keadaan jemaat muda pada waktu itu, ketika mereka mendengar bagaimana khotbah dari Petrus ini kepada orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa Yesuslah yang menyelamatkan mereka,
bahwa apa yang mereka telah perbuat kepada Yesus telah bangkit dan telah menyelamatkan umat manusia. Ketika mereka mendengar perkataan itu, ketika mereka mendengar penjelasan itu, mereka sadar, mereka menyadari akan kehidupannya. Ini semua bukan karena pribadi mereka, tapi karena karya Roh Kudus kepada orang-orang yang mendengar penjelasan dari Petrus ini. Memberi diri dibaptis. Dan jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Tes, oke. Jadi pada waktu itu 3.000 jiwa memberi diri mereka untuk dibaptis. Inilah gereja mula-mula, hasil dari peristiwa pada hari Pentakosta. Jadi Pentakosta itu sebenarnya identik dengan kita pertobatan. Identik dengan kita apa? Penuh dengan Roh Kudus kehidupan kita. Meninggalkan kehidupan lama kita. Petrus hanya sebentar menjelaskan bagaimana pribadi Yesus yang menyelamatkan kehidupan mereka. Tetapi mereka langsung memberi diri mereka untuk dibaptis, bertobat, meninggalkan kehidupan lama mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, berbeda zaman sekarang ini ya. Pendeta bolak-balik pada hari Minggu terus berkhotbah. Ayo umat Tuhan, kita datang beribadah. Ayo umat Tuhan, jangan meninggalkan ibadah. Ketika saya merenungkan ini, sudah berapa banyak saya mendengarkan firman Tuhan, sudah berapa banyak saya membaca firman Tuhan, tapi lebih banyak saya mengecewakan hati Tuhan. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri. Jadi pada hari Pentakosta yang sangat spesial ini, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beri dirimu untuk diubah oleh Tuhan. Beri dirimu untuk ditolong oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana karya Roh Kudus menuntun mereka kepada pertobatan. Ketika mereka bertobat, kita membaca di sini dalam ayat yang ke-42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Menuntun kita kepada pertobatan, maka akibatnya apa? Kita bertekun, bersekutu dan berdoa. Tekun atau ketekunan artinya bahwa kita melakukan dengan terus menerus, dengan penuh kesungguhan hati. Ketekunan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu adalah tidak putus asa. Kalau kita membaca sejarah dalam kisah para rasul ini, keadaan orang percaya pada waktu itu bukan keadaan seperti ini. Mereka itu sedang penuh dengan ketekanan, ditekan, dianiaya. Kalau kita membaca dalam kisah para rasul ini, ada begitu banyak orang-orang percaya pada waktu itu mengalami aniaya. Tapi mereka dengan tekun dan terus menerus, dikatakan di sini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bersekutu. Inilah yang menjadi nilai penting pada hari Pentakosta bagi kita.
Mari kita terus-menerus bertekun dalam bersekutu dan dalam berdoa juga. Dikatakan di sini mereka selalu berkumpul dan berdoa. Inilah keadaan orang-orang percaya jemaat mula-mula pada waktu itu. Inilah yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini poin penting bagi kita. Bagaimana ketekunan saya, ketekunan kita dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan. Seringkali ketekunan yang saya alami hanya ketika saya senang, hanya ketika saya nyaman, hanya ketika saya bahagia. Tetapi ketika saya ada pergumulan, ada ujian hidup, bisa malas. Muncul kemalasan, sudahlah, gak usah ibadah, gak usah baca firman Tuhan. Apain dengar khotbah hamba Tuhan itu? Tetapi berbeda dengan karya Roh Kudus bagi jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka bekerja keras, mereka tekun terus. Bagaimana mereka bersekutu antara satu dengan yang lainnya. Tidak mudah saudara untuk bersatu dengan suku A dengan suku B, dengan A dengan B. Tetapi karena karya Roh Kudus bagi hidup mereka, mereka tetap bertekun, mereka setia dalam mempelajari pengajaran rasul-rasul pada waktu itu. Mari di hari Pentakosta ini kita rekomitmen lagi. Kita komitmen lagi bahwa sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, sudah berapa lama kita menjadi orang percaya. Jikalau kita menghitung-hitung, sudah berapa banyak ketekunan kita dalam mempelajari firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala ataupun secara mandiri kita, pribadi kita. Lebih banyak mana waktu kita membuat pada hal yang tidak baik daripada kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita renungkan itu. Jemaat mula-mula pada waktu itu, saya katakan tadi, bukan keadaannya sedang damai seperti ini, bukan keadaannya sedang penuh dengan AC, bukan. Tetapi keadaan mereka sebenarnya penuh dengan ancaman, penuh dengan ketekanan. Tetapi saya melihat bagaimana keteguhan hati mereka. Saya melihat bagaimana karya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu bertekun, bersekutu, dan selalu berdoa. Mari umat Tuhan, kita belajar dari sini. Biarlah hari Pentakosta ini kita diingatkan kembali bagaimana ketekunan, kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan. Amin. Yang kedua, karya Roh Kudus bagi jemaat mula-mula pada waktu itu adalah menghasilkan persekutuan. Jikalau kita membaca dalam ayat 44, dikatakan di sini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kira-kira kalau ini diterapkan bisa nggak ya di sini? Jadi handphonenya si Hendy, handphoneku, begitu kan? Enak ya? Bayangin saudara, mereka menerapkan ini. Terus motornya Nelson, motorku, terus motornya Nelson gitu ya. Rumahnya Nelson, rumahku. Kira-kira mau nggak? Bersedia nggak?
Ya Pak Yefta. Rumahnya Pak Yefta. Udah Pak Gun, sama aja. Asik ya waktu itu ya. Jadi kalau saya lihat sini, wah, saya kan nggak punya apa-apa, enak gini ya. Bayangin kaya saya gini ya, dikasih uang. Nah, rumahmu, rumahku. Tapi jangan salah, jangan sampai jadi pemikiran kita. Berarti waktu itu istrinya mereka. Bukan, lain itu. Kita melihat bagaimana karya Roh Kudus yang bekerja bagi jemaat mula-mula di waktu itu. Jadi ketika mereka percaya kepada Yesus, ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berkumpul di Yerusalem bukan hanya berkumpul ya udah rohani, ya udah kita hanya baca firman Tuhan ya, kita berdoa ya. Pada waktu mereka percaya kepada Yesus, bukan hanya persoalan rohani yang mereka pelajari, bukan hanya persoalan rohani yang mereka kerjakan. Tadi sangat jelas dikatakan di sini bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya. Ini juga tidak berbicara hanya kepada sosial. Oh, berarti pada waktu itu orang-orang percaya hanya berbicara sosial, bukan. Tetapi karena karya Roh Kudus, karena sudah dipenuhi Roh Kudus di dalam hidup mereka, sehingga mereka melakukan ini. Hari Pentakosta adalah hari yang penuh dengan saling memperhatikan, saling peduli. Bukan keegoisan. Jemaat mula-mula ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan keegoisan yang mereka kerjakan. Kalau kita mempelajari nanti, Bapak Ibu Saudara bisa baca seterusnya ayat-ayat ini, pasal-pasal ini. Ada begitu pandangan-pandangan negatif, pandangan-pandangan yang buruk yang diucapkan orang-orang pada waktu itu kepada jemaat mula-mula. Ada banyak orang mengatakan bahwa jemaat mula-mula pada waktu itu, mereka di Bait Allah itu mabuk. Karena dia apa? Karena mereka minum anggur, makan roti, pesta pora. Makanya ketika kalau kita baca pada waktu Rasul Paulus apa? Juga menekan orang-orang percaya, mau membunuh pada waktu sebelum dia bertobat. Memang pada waktu itu siksaan yang luar biasa kepada jemaat mula-mula pada zaman Kisah Para Rasul ini. Di sini kita dengan tenang ya, beribadah tidak ada gangguan. Mereka tetap dengan bersemangat meskipun keadaan mereka tidak baik. Semangat daripada jemaat mula-mula ini bukan karena ya sudah, aku kan sudah percaya, bukan. Tetapi karena mereka sudah mengenal pribadi Kristus dalam hidup mereka. Semangat yang luar biasa. Bukan hal mudah melakukan ini. Tadi dikatakan apa? Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada pengorbanan yang mereka lakukan. Harta mereka, harta diri sendiri. Inilah kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Pengenalan mereka terhadap Kristus. Jadi semangat Pentakosta adalah semangat yang lahir dari sebuah pengenalan akan Tuhan. Ini harus kita renungkan. Semangat kita dalam mengikut Tuhan karena kita mengenal pribadi
Kristus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak akan melakukan seperti ini. Mungkin kita tidak akan berbuat seperti ini persis sama yang ada di Kisah Para Rasul ini. Namun kita sudah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari di hari Pentakosta ini, di hari penuh dengan sukacita ini, kita belajar untuk berbagi, kita belajar untuk peduli terhadap sesama kita. Saya katakan tadi, mungkin kita tidak sama seperti ini, menyerahkan semua harta milik kita. Tapi sudahkah kita peduli? Bukan hanya berbicara materi, tetapi bagaimana kepedulian kita terhadap saudara kita, tetangga kita, bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tahun ini tema kita The Year of Mission. Mari kita tingkatkan lagi kepedulian kita terhadap teman kita, terhadap sesama kita. Kita memberitakan pribadi Kristus dalam hidup mereka. Kita tidak dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini. Mari, kita masih bisa dapat berdoa kepada mereka. Kita masih bisa dapat bercerita kepada mereka. Ada banyak hal yang kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa kita perbuat. Sangat sederhana. Tidak perlu kita harus membawa emas kepada Hendy, ini loh emasku, kan gitu ya. Tidak perlu kita membawa mobil, ini loh mobilku, Nelson. Tapi kita hanya perlu sederhana saja. Ceritakan pribadi Kristus itu kepada tetanggamu. Di hari Pentakosta ini, di hari penuh dengan sukacita ini, mari. Sudahkah kita peduli? Hari Pentakosta berbicara mengenai kepedulian terhadap sesama. Kepedulian terhadap orang-orang belum mengenal Kristus. Jemaat mula-mula tingkat sukacita yang sangat luar biasa. Semangat mereka sangat luar biasa. Meskipun keadaan mereka sedang tidak baik. Kita baik-baik saja. Dalam ibadah kita dengan tenang ibadah. Tidak ada gangguan. Tidak ada tekanan. Hanya gangguan apa? Hanya gangguan pagi-pagi bangun kan gitu ya. Kan jam 8 kita ibadah. Hanya gangguan pagi-pagi aja. Itu pun kecil. Mari tingkatkan semangat kita. Mari kita tingkatkan sukacita kita. Untuk menceritakan pribadi Kristus bagi tetangga kita, teman kita, saudara kita. Saya tidak boleh egois, hanya saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya tidak boleh egois, hanya saya ditolong oleh Tuhan. Saya juga perlu menceritakan kepada adik saya, saudara saya, kakak adik saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita bukan hanya membuat kita berurusan dengan rohani saja, yaudah saya diam aja, kan Roh Kudus sudah ada dalam diri saya. Tidak. Roh Kudus tidak hanya diam. Tapi Roh Kudus menuntun kita untuk bercerita, untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Amin. Mungkin ini firman Tuhan, kok gak enak sekali ya, kok gak ada kayak kata-kata sejuk. Tapi saya berbicara, firman Tuhan
seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Saya katakan tadi, mungkin kita tidak bisa memberi emas kepada teman kita, memberi perak kepada teman kita, memberi mobil kepada teman kita, memberi saldo kepada teman kita. Tapi saksikanlah pribadi Kristus. Saksikanlah Kristus dalam hidupnya. Ceritakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hidupmu. Tetapi mungkin kita berkata, bagaimana saya mau menceritakan pribadi Kristus di dalam hidup orang itu? Saya pun belum merasakan pertolongan Tuhan. Maka sekarang datanglah kepada Tuhan. Sebelum kita menceritakan pribadi Kristus kepada teman kita, pastikan dirimu, pastikan hidupmu telah ditolong oleh Tuhan. Jadi orang yang belum menceritakan, orang yang belum bersaksi mengenai Kristus kepada teman-temannya, tetangganya, itulah orang yang belum merasakan pertolongan Tuhan. Egois. Jemaat mula-mula tidak egois. Jemaat mula-mula tidak bangga akan dirinya. Tetapi jemaat mula-mula sangat bangga untuk berbagi, sangat bangga untuk saling menolong. Inilah yang harus ada di dalam gereja Tuhan. Berbagi, peduli, bersaksi. Amin. Jangan hanya bangga ketika Roh Kudus sudah ada dalam, jangan hanya sebatas itu. Tapi biarlah tingkat kekristenan kita, tingkat kerohanian kita semakin meningkat, bahwa kita telah bersaksi kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dan yang terakhir adalah ketika kita membaca dalam ayat 46 dan 47 dikatakan sini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Jemaat mula-mula disukai semua orang. Jemaat mula-mula tidak melakukan bagaimana saya supaya disukai orang, bukan. Tetapi ada karisma, ada suatu daya tarik di dalam hidup jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka disukai semua orang. Dan dikatakan di sini dalam ayat terakhir ini, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Semakin banyak orang suka pada jemaat mula-mula, maka semakin banyak jumlah mereka. Meskipun kadang mereka tidak baik, tetapi banyak orang suka kepada mereka. Mereka tidak berusaha bagaimana supaya hidup mereka senang dengan orang lain, bukan. Tetapi orang melihat ada daya tarik kepada jemaat mula-mula pada waktu itu. Karena karya Roh Kudus yang menguasai kehidupan jemaat mula-mula pada zaman itu. Dikatakan di sini tadi, mereka bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka masih bisa memuji Allah dalam keadaan yang tidak baik. Bagaimana kekejaman kerajaan Romawi pada waktu itu. Tetapi mereka tetap dengan gembira dan memuji Allah. Ada begitu banyak jumlah mereka. Dikatakan terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Tidak berkurang. Hari Pentakosta, hari yang penuh dengan sukacita, disukai oleh semua orang. Ini perlu kita renungkan bagi kita. Ini perlu saya renungkan bagi saya. Sudah berapa banyak orang suka terhadap saya, bukan mati cinta ya. Sudah berapa banyak orang yang suka, oh si Gunadi itu orang yang baik, orang yang mengenal Tuhan, saya juga mau dong, mau mengikut Tuhan.
Mari jemaat Tuhan Healing Inside di tempat ini. Pastikan dirimu, pastikan hidupmu. Suka enggak tetanggamu itu samamu? Suka enggak temanmu samamu? Atau saya menjadi batu sandungan bagi dia? Coba kita hitung-hitung dalam per bulan, per tahun, kira-kira teman kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Dia awalnya baik sama saya tapi kok sekarang jadi kayak gini ya. Mari kita hitung-hitung. Hal sangat sederhana. Berapa jumlah teman kita hari demi hari, bulan demi bulan? Teman dekat bisa jauh. Ngapain saya berteman dengan Gunadi itu? Curang terus hidupnya. Penipu terus hidupnya. Memang tidaklah mudah disukai oleh banyak orang. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa membuat semua orang bahagia, betul? Tapi tunjukkanlah pribadimu, hidupmu yang betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupmu betul-betul yang sudah ditolong oleh Tuhan. Pastikan hidupmu sudah ditolong oleh Tuhan, sudah penuh dengan Roh Kudus. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana jumlah mereka terus bertambah hari demi hari. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah saya disukai di dalam keluarga? Apakah kita disukai di dalam keluarga kita? Atau keberadaan kita malah dibenci keluarga kita? Pastikan itu. Kalau bahasa zaman sekarang, anak-anak muda, beban keluarga. Jangan-jangan saya ini hanya beban keluarga. Ketika saya masuk rumah, ketika kita masuk rumah, Allah datang lagi jadi beban keluarga ini. Teman-teman mahasiswa juga ketika kita praktek juga, betul enggak? Kita ini sudah jadi berkat atau jadi beban? Pastikan itu. Pengikut Tuhan, pengikut Kristus tentu disukai oleh banyak orang. Sangat sederhana, saya tidak berbicara hal-hal yang wah tidak, tapi sangat sederhana yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Karya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, pastikan bahwa saya dan kita semua disukai oleh banyak orang. Dan juga saya katakan tadi, mari kita hitung-hitung, hari demi hari, bulan demi bulan, sudah berapa banyak teman kita, sahabat kita, bertambah, berkurang? Apakah tetangga kita suka dengan kita, keberadaan kita? Atau kita malah bahan omongan di tetangga kita? Mungkin saya terlalu jauh tetangga, saya katakan di dalam keluarga kita, keberadaan kita dalam keluarga, kita jadi beban, jadi bahan omongan, jadi bahan batu sandungan. Mari kita perbaiki di hari yang sangat sukacita ini, hari Pentakosta ini, hari yang penuh dengan perubahan. Amin. Hari Pentakosta adalah hari perubahan bagi kita, bukan hari yang biasa. Mari pastikan hidup kita hari demi hari penuh dengan perubahan, karena kita orang-orang yang spesial, orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan,
Yang kedua juga di dalam keseharian kita, handphone kita juga pastikan, coba lihat kontak kita di situ yang jangan cuma 5. Karena apa? Karena nggak ada teman kita. Kan gitu. Alah cuma ini toh lah di handphone saya nih. Itu juga mempengaruhi, menilai bagaimana saya berdampak enggak, saya punya sahabat enggak. Maka ketika kita punya sahabat yang banyak, teman yang banyak, disitulah kesempatan kita untuk menceritakan pribadi Kristus bagi mereka. Bukan hanya sahabat ngerumpi, bukan. Ceritakan. Oh, saya sudah ditolong oleh Tuhan loh. Saya katakan tadi, hari Pentakosta adalah hari yang penuh dengan perubahan, bukan hari yang biasa-biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berbicara sangat sederhana dan sangat singkat bahwa karya Roh Kudus di hari Pentakosta ini menuntun kita kepada pertobatan kita, dan karya Roh Kudus menuntun kita pada persekutuan kita antara sesama dengan yang lainnya, bukan menjadi bahan omongan, batu sandungan, tetapi biarlah keseharian kita, teman kita semakin hari semakin bertambah, sahabat kita semakin hari semakin bertambah, orang-orang yang suka terhadap kita semakin hari semakin bertambah. Pastikan itu dalam hidupmu, pastikan itu dalam keseharianmu, dan lihat betul enggak bahwa engkau sudah ditolong oleh Tuhan, Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupanmu. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan pujian kita yang terakhir. Dalam anugerah-Mu, biarlah selamanya Tuhan yang dalam kehidupan kita, selamanya kita mengikut Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kita pujikan pujian dari awal, bahwa anugerah Tuhanlah yang menolong kita, anugerah Tuhanlah yang selalu dalam hidup kita. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan
berdiri. Selamanya Kau Tuhanku, Kau selamanya Tuhanku, yang terutama di Engkau yang terutama di dalam hidup kami tak Bapa. akan ku lepaskan Amin. pengharapan di dalam Biarlah pujian-pujian ini kita pujikan dengan iman, dengan penuh pengertian bahwa Dia selamanya lah Dia Tuhan kita. Tuhanku, yang terutama di Kau yang terutama dalam hidup kami. tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, syukur kami bersyukur, jiwa kami memuji-Mu, Engkau harapan kami. Terima kasih. Mari pujilah Dia, tinggikanlah Dia. Terima kasih kami bersyukur, jiwa kami memuji, selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Allahku. Yesus sembah, terima kasih. Kau yang terutama bagi kami, Engkau harapan, terpuji Engkau. Terima kasih Yesus. Pujilah Dia, tinggikanlah Dia dalam hidupmu. Pastikan dirimu sudah ditolong oleh Tuhan. Pastikan hidupmu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bersaksilah kepada orang lain. Ceritakanlah pribadi Kristus dalam hidupmu. Ceritakanlah pribadi Kristus dalam kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan egois menjadi orang Kristen. Jangan egois menjadi orang percaya. Bahwa orang lain juga butuh ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berbicara dalam setiap hidup kami. Hamba telah selesai berbicara. Roh Kudus yang akan beri pengertian bagi kami. Roh Kudus yang akan menuntun kami, yang memampukan kami. Dan firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah. Itu tidak akan sia-sia apa yang mereka dengar Bapa. Hamba percaya Roh Kudus yang akan berkarya setiap hidup kami. Terpujilah Tuhan, inilah doa dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat gembala duduk. Puji Tuhan, kita telah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita dan kita selalu mengandalkan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan untuk kas gereja. Kita menyanyikan satu lagu pujian, Anggur Baru Tercurah. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
kita akan mendengarkan pengumuman. Pada hambanya kami persilahkan. Shalom bagi kita. Pengumuman bagi kita hari Selasa ada ibadah 2 di tempat ini pukul 6 sore. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan para pelayan juga, kita bersekutu di tempat ini pukul 6 sore dalam pujian penyembahan kita. Dan juga pada hari Sabtu ini akan ada ibadah kaum muda juga, dan juga nanti hari Minggu juga ada ibadah seperti ini. Dan tidak henti-hentinya kami mengumumkan bagi kita acara retreat kita yang akan diadakan tanggal 24 sampai 26 Desember. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk acara kita ini dan mulai mendaftar. Formulir yang sudah disediakan di belakang nanti bisa diambil supaya kita mulai berdoa untuk acara kita ini, dan juga khususnya firman Tuhan yang akan dipersiapkan itu menyegarkan kita kembali. Kita akan ada KKR di sana, dan Natal kita juga akan diadakan di acara retreat kita. Itu pengumuman bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Silakan kepada filenya. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Mari kita nyatakan bahwa selamanya Kau Tuhanku. Hanya dalam anugerahnya, hanya dalam naungannya kita dapat merasakan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menolong ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah itu hanya untuk kemuliaan-Mu,
Engkau yang berkati seluruh para pelayan Tuhan yang ambil pelayanan di hari ini, di pagi hari ini. Engkau berkati mereka. Siapapun yang mengambil pelayan di hari ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau membuat mereka berhasil. Berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Pengharapan Tuhan yang selalu melingkupi hidup mereka. Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala yang saat ini pelayanan di Surabaya. Engkau memberkati, biarlah nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka, dan semakin banyak orang diberkati lewat pelayanan Bapak Ibu Gembala Bapak. Engkau menolong. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat Setio Ari Sugiarto yang akan berangkat kerja. Bapa yang di surga, Engkau yang melindungi dalam pekerjaannya, dalam berlayar Bapa. Ya Allah, penyertaan Tuhan yang menyertai kehidupannya. Engkau yang buat berhasil, nama Tuhan ditinggikan dalam hidupnya. Biarlah juga saudara ini mencari Tuhan dalam kehidupannya. Berkati Bapa dalam setiap apapun yang dikerjakan. Terpujilah Tuhan. Segala puji-pujian penyembahan kami yang telah kami panjat kepada-Mu, itulah berbau harum di hadapan-Mu. Berkenanlah Engkau atas segala pujian kami Bapa. Sebentar kami akan berpulang dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan juga sempurna bagi kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, Engkau yang beserta dengan kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati Bapa dalam setiap pekerjaan mereka. Yang mencari pekerjaan, Engkau yang menolong, yang memberkati Bapa, yang juga dalam pergumulan. Ya Allah yang di surga, Bapa kami yang di surga, yang memberikan jalan keluar dalam hidup mereka. Biarlah mampukan mereka dalam menghadapi setiap pergumulan mereka Bapa. Terpujilah Tuhan, umat-Mu Engkau memberkati Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkat penyertaan daripada Allah Tuhan kita, cinta Tuhan kita yang menyertai kehidupan-Mu, diberkati dalam masa pekerjaan-Mu, diberkati dalam masa sekolah-Mu, diberkati dalam masa rumah tangga-Mu. Biarlah Tuhan membuat engkau bahagia dalam pernikahan-Mu, diberkati juga dalam masa tua-Mu, dalam masa anak-anak-Mu. Tuhan yang membuat engkau berhasil, apapun yang kau kerjakan, biarlah nama Tuhan yang selalu beserta dengan dirimu. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.